Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Salah satu nama yang langsung muncul dalam pikiran saya pas bikin perencanaan Love Buzz season keempat ini adalah Henrika Mayora atau yang akrab disapa Bunda Mayora, transpuan pertama yang menjadi pejabat publik di Indonesia. Tepat Maret tahun lalu, Bunda Mayora terpilih menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Habi, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bareng Bunda Mayora, saya ngobrol perkara pekerjaannya sebagai Ketua BPD, visibilitas dan penerimaan terhadap teman-teman transpuan di tempatnya tinggal, LGBTIQ, dalam agama Kristen dan Katolik, dan juga ngobrol perkara cinta tentunya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Aktivitas sehari-hari ini kayak gimana? Secara khusus selama pandemi ini di desa kayak apa saja sih yang dilakukan? Selama pandemi COVID-19, kurang lebih tahun 2020 awal di bulan Maret, situasi berubah. Di bulan Maret itu di tengah-tengah pandemi COVID, di situ juga saya mengawali karya saya sebagai seorang yang terpilih menjadi anggota BPD. Nah itu di bulan Maret itu juga sekitar awal-awal tanggal Maret itu, aktivitas saya tentunya saya bekerja sebagai seorang yang terlibat di masyarakat. Dalam hal ini saya anggota PKK di desa, saya juga menjadi kader Posyandu, saya juga membantu di Pokja 1 di kecamatan, di PKK juga. Terus saya juga aktivitas saya sebagai volunteer membantu mendidik anak-anak di kelompok kami, Serikat Kepausan Anak Misioner. Kemudian saya juga untuk menunjang perekonomian saya bekerja sebagai penerima job make up. Kemudian saya juga bekerja sebagai Master of Ceremony saat pesta-pesta perkawinan atau pesta-pesta ulang tahun atau hajatan-hajatan lainnya. Nah itu aktivitas saya. Pas di pertengahan masuk ke bulan yang ketiga, itu ada pesta demokrasi sebenarnya. Pesta demokrasi kecil yang dilakukan di desa. Kemudian saya juga tetap beraktivitas sebagai orang yang merintis satu organisasi namanya Fajar Sika. Dari awal 2018 hingga hari ini, saya hadir bersama dengan kelompok minoritas, yaitu teman-teman LGBTIQ, secara khusus teman-teman transpuan. Tapi saya juga coba mendekatkan diri dan merangkul semua kelompok minoritas seperti janda, lansia, disabilitas, dan di situ ada kelompok-kelompok pendampingan saya. Misalnya kelompok mama-mama itu ada tenun ikat, juga ekonomi kreatif, misalnya pembuatan abon, bikin anyaman. Kalau untuk di komunitas sendiri, di teman-teman transpuan itu rata-rata semua sudah coming in tetapi belum total. Kenapa? Karena masih ada di dalam diri adalah mereka masih merasa dosa dan bersalah. Dan di situ ketika saya bekerja di komunitas saya, yang pertama adalah saya harus memenangkan dan memerdekakan diri saya dan diri teman-teman saya. Maka itu kerja yang paling pertama adalah bagaimana saya membantu teman-teman untuk bisa menerima dengan memberi metode pelajaran SOGI SC. Kita belajar tentang seksualitas, gender, identitas, ekspresi, dan saya pelan-pelan mendidik dan mengajarkan teman-teman sehingga pada akhirnya teman-teman bisa menerima diri mereka. Dan puji Tuhan, teman-teman transpuan bisa hidup dalam komunitas yang kecil sekali, yaitu Fajar Sika, dengan merdeka mereka menerima diri mereka secara ekspresi iman mereka, secara ekspresi gender mereka bisa terima. Kemudian saya juga bisa mendampingi mama-mama, anak-anak, remaja juga. Nah itu pekerjaan. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, kerja ekstra yang lebih, yaitu bagaimana perekonomian kita yang semulanya normal, di tengah pandemi kita langsung lumpuh. Mengharapkan bantuan dari pemerintah, dana COVID melalui BLT itu sangat lama juga, 3 bulan, 2 bulan sekali berterima. Nah ini mendorong saya dan teman-teman bagaimana kita berupaya untuk membantu teman-teman yang paling terdampak COVID-19. Kami menggalang donasi. Sehingga saya dan teman-teman dalam komunitas ini kami bekerja, kami sisir dan menemukan banyak sekali teman-teman kami, saudara-saudari kami yang KLMTD, yang kecil, lemah,
miskin, tersingkir, dan disabilitas, dan kami yang minoritas gender dan seksualitas, ternyata kami banyak yang terdampak sekali. Maka itu kami bekerja membantu mereka. Yang kami bantu yang paling berdasar adalah mereka punya sembako. Kemudian kami juga cari solusi bagaimana teman-teman yang tidak bisa mengakses bantuan. Kami urus mereka punya KTP, kartu keluarga. Kami mengadvokasi desa di mana tempat mereka tinggal untuk mereka harus bisa mendapatkan bantuan. Karena kami, walaupun waria, kami adalah warga negara Indonesia, kami mempunyai status yang sama. Kenapa? Negara harus wajib melindungi dan negara harus wajib memenuhi kebutuhan warga negaranya. Dan itu saya bersikeras. Di tengah-tengah pandemi ini saya mengurus teman-teman punya KTP atau keluarga. Bahkan saya mengadvokasi tidak melalui desa, tetapi saya langsung ke dinas sosial untuk memberikan bantuan kepada teman-teman transpuan. Begitupun beberapa warga yang kami data. Bahkan sampai hari ini kami terus berjuang untuk teman-teman itu bisa mendapatkan bantuan. Penerimaan Yang belum mendapatkan aparatur bantuan. desa sendiri ketika Bunda melakukan advokasi untuk teman-teman transpuan di sana untuk menerima kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, itu seperti apa? Nah, ini sesuatu yang unik. Jadi saya bersyukur bahwa 2018 itu menjadi awal yang baik ketika saya mengalami stigma dan diskriminasi ketika saya berada di Jawa. Sampai hari ini saya harus masih mengalami sakit, dan memang ini sakit yang tidak gampang. Dan itu mendorong saya untuk kuat dan harus berjuang bahwa kesetaraan itu penting, keadilan itu penting, bahwa kami transpuan, kami punya kapasitas dan kami punya kemampuan. Nah ini ketika saya datang ke Maumere, saya membangun satu inklusi. Nah selama ini kan pemberitaan tentang LGBTIQ, tentang waria, itu kan selalu negatif. Kita ini dianggap orang sakit, kita dianggap penyakit. Padahal kita ini orang baik-baik. Kita ini dianggap tidak normal, kita ini dianggap bodoh, kita ini tidak dianggap bahwa dalam strata sosial kelas yang paling bawah. Nah itulah ketika saya hadir di Maumere, saya mengubah itu. Konstruksi sosial yang dibangun, itu saya ubah. Saya mencoba pelan untuk inklusi dengan masyarakat. Saya pendekatan dengan masyarakat, saya mengajak teman-teman saya untuk hadir sebagai relawan. Saya ingat betul kejadian KLB, kejadian luar biasa. Maumere menjadi kota yang paling banyak demam berdarah saat itu. Jakarta pun ikut turun tangan. Saya dan teman-teman kami bekerja sebagai relawan di instalasi gizi. Kami masak di sana. Dan warga lihat, orang-orang rumah sakit lihat, ternyata mereka transpuan, mereka waria. Mereka punya antusias untuk membantu kita. Inilah ruang perjumpaan, dan mereka tahu bahwa ini mereka tidak salah. Dan saya hadir tidak mengenal batas ruang dan waktu misalnya ya. Saya hadir dengan anak-anak mahasiswa. Saya hadir dengan mama-mama. Teman-teman saya undang untuk kita diskusi dengan teman-teman media. Kami membuka ruang dan kami membuka diri. Dan pendidikan Sogi ST yang kecil, yang tidak seperti yang besar, yang lingkupnya besar, tapi dalam perjumpaan kecil-kecilan, saya selalu mengajak dan saya menceritakan ke masyarakat ataupun ke orang-orang muda, ke beberapa mahasiswa. Ini cerita saya sebagai orang yang mengalami dan merasakan dengan identitas gender yang seperti ini. Dan akhirnya mereka sadar bahwa ketika orang-orang muda, misalnya cowok-cowok, yang mendekati saya dan teman-teman, terus kami berlaku baik dan kami berlaku sopan dengan mereka, mereka jadi akhirnya kaget. Ternyata selama ini pikiran mereka bahwa waria itu nanti ganggu laki-laki sembarang, itu hilang. Ternyata selama ini mereka ketemu kami itu mereka pikir 10-30 kali. Tetapi ketika ketemu Bunda Mayora dan lama-lama, mereka justru malah senang karena bisa minum kopi, bisa makan, bisa bercerita, dan banyak hal yang diskusi-diskusi baik. Nah itu terus yang anehnya lagi, sampai-sampai orang awal-awal mereka protes, kenapa kok pakai baju perempuan? Padahal kok kayak laki-laki. Tapi saya kembali bercerita ke mereka, Mama, identitas gender saya adalah seorang transpuan, dan baju atau celana itu tidak berjenis kelamin. Saya cerita ke mereka dan mereka, oh iya benar ya, dia pakai baju selalu sopan, meskipun pakai rok tidak pernah. Jadi mereka itu selalu terbawa oleh konstruksi bahwa sopan itu baju yang harus tertutup. Dan jadi akhirnya masyarakat itu dilatih. Saya ke gereja itu, awal-awal itu saya itu seperti orang yang saya masuk itu mereka langsung mau ngomongin deh, banyak kayak ribut gitu. Karena mereka melihat saya menggunakan gaun, saya menggunakan pakaian feminin, dan mereka merasa aneh. Tetapi dalam perjalanan, mereka sadar bahwa dia menggunakan pakaian ini tidak mengganggu kita. Apalagi di tengah pandemi, mereka tahu bahwa saya mengajak teman-teman untuk bersosialisasi, membantu mereka, hadir bersama mereka, terutama ibu-ibu. Di saat mereka tidak punya lauk pauk, kami datang kasih sembako, ada sayurnya, ada ikan asinnya, ada cabenya, ada bawang putih, bawang merah. Jadi mereka kaget. Mereka bilang selama ini kita pikiran salah tentang mereka. Padahal mereka ini orang-orang baik. Mereka ini tidak seperti apa yang diberitakan dalam media. Jadi ini kami membongkar yang selama ini dibangun oleh orang-orang banyak tentang pandangan, tentang stereotype
terhadap teman-teman LGBTIQ secara khusus. Kami yang ekspresi yang kelihatan ini, kami adalah orang-orang transpuan yang secara ekspresi kami kelihatan ini. Kami lebih merasakan dampak. Tapi saya bersyukur bahwa inklusivitas yang kami buat itu memberi dampak yang baik. Sehingga sampai dengan 2020 di tengah pandemi, kami tidak menutup diri tetapi kami melakukan tindakan sosial yang nyata, dan ini bagian dari bantuan yang sangat kontekstual untuk masyarakat, dan masyarakat itu mencintai kami. Begitupun pemerintah, mereka mengakui kami. 31 Maret kan diperingati sebagai International Transgender Day of Visibility gitu. Perkara visibilitas ini kayaknya kalau dari cerita Bunda tadi, citra positif itu yang kemudian perlu dibangun gitu kan oleh teman-teman transpuan. Tapi lagi-lagi ini kemudian kan dibebankan kembali gitu ya ke teman-teman transpuan yang selama ini ya mengalami ada stigma, diskriminasi, stereotip gitu ya. Saya berharap bahwa banyak orang yang tidak suka kita di luar teman-teman trans ya, artinya di luar itu. Tetapi banyak orang juga yang mengasihi kita. Jadi sahabat-sahabat itulah yang menjadi orang-orang yang bisa membantu kita untuk bisa bersuara, bisa bercerita. Maka itu saya membuka ruang perjumpaan dengan perempuan, dengan laki-laki di luar komunitas. Dan mereka itu tidak semua jahat. Mereka juga punya hati. Nah itu yang saya berharap bahwa beri kami waktu dan ruang. Berikan kami kesempatan untuk kami bisa hadir. Saya percaya bahwa teman-teman saya di Jawa itu punya kemampuan, punya kapasitas, punya peluang besar. Tetapi sayang kembali ketika tokoh agamanya atau ketika agama yang sangat konservatif tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang, teman-teman harus kabur dari rumah, teman-teman harus diusir, teman-teman harus hidup di jalan, teman-teman harus itulah. Maka itu saya berharap ruang-ruang perjumpaan dengan tokoh-tokoh agama, ruang-ruang perjumpaan dengan orang-orang yang punya kuasa untuk bisa menghargai dan menerima kami. Maka itu teman-teman trans itu, mari kita jangan menyerah, kita jangan berhenti di sini. Dan saya percaya bahwa teman-teman trans, teman-teman LGBTIQ, teman-teman itu orang-orang hebat, desainer-desainer terkenal itu, mereka-mereka yang ada di dalam komunitas saya. Salah satu tokoh desainer yang terkenal saat ini luar biasa sekali ya, Kak Oscar Lawalata, itu kan teman trans. Dena Rahman itu adalah teman-teman trans. Dan itu saya sendiri berharap. Saya ini orang kampung, saya ini perempuan kampung. Saya tinggal di desa, di tempat yang tidak jauh. Kalau mau dibilang daerah saya di Kabupaten Sika, kami ini di Indonesia ukurannya kami masih merasa anak tiri, anak kedua. Karena jarang diperhatikan. Mungkin di zaman Jokowi ini kami dibangunkan bendungan, dibangunkan itu. Tetapi kami bertahun-tahun kami hidup dalam kesederhanaan kok. Kami sudah biasa. Tetapi kasihan teman-teman saya yang di Jawa, teman-teman saya yang di Indonesia bagian barat. Seharusnya teman-teman saya di Jakarta tuh, orang-orang di Jakarta, orang-orang yang di kota besar, harusnya lebih progresif. Karena mereka lebih maju dibanding kami yang di Maumere, yang tidak tahu soal media. Karena kami kadang-kadang tidak seperti daerah-daerah kota gede. Kami lebih progresif, saya lihat kami lebih progresif, kami lebih terbuka, kami lebih menghormati keberagaman. Bahkan kami di sini mayoritas Katolik, tapi kami menghormati agama di luar agama Katolik. Maka itu kami sebagai transpuan di sini, kami merangkul semua kelompok minoritas lainnya. Maka itu ada kelompok trans yang minoritas, misalnya trans minoritas Muslim, itu kami jangkau mereka, kami support mereka, mama-mama janda yang di pinggir pantai, kebanyakan dari pantai, kami mensupport mereka, kami membantu mereka. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa saat ini negara itu sebenarnya tidak punya aturan dan regulasi khusus undang-undang yang mendiskriminasi kita. Tetapi sayangnya, kenapa ada peraturan-peraturan di beberapa daerah yang justru mendiskriminasi kami? Ini ada apa? Bapak Jokowi itu bagus sebenarnya untuk di pembangunan ya, merata oke. Tetapi dalam hal penegakan hukum, saya sangat sedih. Kenapa? Sampai saat ini, sampai detik ini, saudara-saudara kami, teman-teman minoritas gender dan seksualitas, secara khusus teman-teman trans, masih banyak mengalami kekerasan, persekusi, ketidakadilan. Bahkan nyawa kami menjadi korban di Indonesia yang kami cintai ini. Di Indonesia yang kami banggakan ini. Tadi kan sempat bilang soal Maumere Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur sana jauh lebih progresif gitu dibanding katakanlah di Jawa gitu. Apa sih yang kita di Jawa atau di luar Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur ini bisa pelajari dari sana gitu? Yang harus dipelajari bahwa sebenarnya ini hal yang biasa. Tetapi ini sebenarnya sudah menjadi warisan budaya kita, orang Indonesia. Karena kita ini kan pluralis. Kita punya undang-undang jelas, kita punya semboyan jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Terus kalau Maumere, itu ya kami kota kecil. Kalau bilang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Maka itu pemberitaan yang jahat, pemberitaan yang tidak benar tentang kami itu selalu datang dari bagian barat.
Maka itu, mari buka mata untuk lihat di kami bagian timur. Kami jarang diperhatikan, tetapi kami sangat mencintai. Bahkan kami mungkin lebih jadi orang Indonesia. Kami lebih menunjukkan kami bangsa Indonesia. Kenapa? Kami bermajemuk, kami menghormati keberagaman, kami mencintai perbedaan. Nah itu, maka itu Jakarta perlu belajar dari Maumere. Belajar bagaimana kita baku sayang, kita saling mengerti. Walaupun kita beda agama, kita beda suku, kita beda gender. Kami saat-saat pernikahan, kami waria diundang untuk menjadi juru koki dan kami masak. Dan orang memberikan kesempatan untuk kami masak. Saat mereka butuh, kami menjadi dekorasi, kami dekorasi. Di pemerintah pun kami diundang untuk hadir sebagai fasilitator memberikan pelatihan. Saya rasa kalau bilang negara, berarti pemerintah ini bagian dari negara. Kenapa Jakarta tidak bisa? Kenapa kami ditutup, tidak diberi kesempatan? Di Maumere, Bapak Bupati sangat baik dengan saya, sangat baik dengan teman-teman saya. Bahkan ada beberapa event didukung oleh pemerintah daerah. Kenapa? Kami punya kemampuan dan kualitas. Artinya soal persepsi masyarakat gitu ya Bunda. Berita atau penggambaran yang dilakukan media selama ini kepada teman-teman transpuan gitu ya. Tadi yang menstigma, stereotip itu juga tidak berpengaruh pada kultur masyarakat di sana yang tadi lebih progresif dan bisa menerima gitu ya perbedaan itu gitu. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya ada dampak juga waktu itu ya, sempat ya. Karena 2016 itu menjadi dampak juga, tetapi tidak lama. Tidak lama. Kenapa? Karena memang masyarakat di sini kita punya kultur budaya yang sangat mencintai. Kita mencintai sesama, menghargai juga. Kemudian kita punya agama, mungkin agama mayoritas yang lebih adem ya. Maka itu kalau saya bilang di sini kan mayoritas Katolik ya. Di Katolik itu secara teologinya mungkin agak sedikit keras, tetapi pada prakteknya Katolik lebih ramah dan menghormati keberagaman, menghormati perbedaan dengan semangat cinta kasih itu. Maka itu saya bersyukur juga tokoh-tokoh agama juga tidak konservatif ya, lebih progresif, lebih mengajarkan cinta damai, menghormati keberagaman. Bahkan mungkin tanda petik ya, kami secara hukum untuk perkawinan itu tidak diizinkan, tetapi kami sangat dihormati kehadiran kami untuk boleh hidup dalam perkumpulan, hidup bersama, dan bahkan keluarga-keluarga yang memiliki anak-anaknya. Jadi saya cerita ini, saya ketemu anak trans, masih kecil sudah mengidentifikasi dirinya seorang trans, SMA sudah trans, dan secara terbuka dihormati oleh orang tuanya. Bahkan dia menjadi seorang penari yang terkenal, dan bahwa nama sekolahnya dapat juara. Saya pernah make up di hadapan gurunya, dan dia sebagai seorang trans, dan itu dihargai dan dihormati. Kenapa? Itulah dia. Nah, oleh sebab itu, saya percaya bahwa kita ini hadir, dan kita berguna. Penerimaan sudah terjadi sejak dulu juga ya. Kalau di Sulawesi kan mereka punya konsep 5 gender gitu ya Bunda. Nah kalau di Nusa Tenggara Timur gitu mungkin secara khusus Kabupaten Sika ini ada nggak sih konsep semacam itu? Artinya mereka kan mengakui ada gender lain selain gender biner laki-laki dan perempuan itu gitu. Sebenarnya di Maumere ini ada, tetapi tidak dibicarakan, tidak diceritakan. Nah, penelusuran saya ketika saya datang ke Maumere, saya telusuri sampai di kampung-kampung. Ternyata, dan saya tahu betul bahwa ini ya, kita kok bicara tentang konstruksi soal pakaian juga. Kan pakaian itu ada dikategorikan, ada pakaian 2 perempuan, pakaian 1, ini pakaian perempuan, ini pakaian laki-laki. Dan saya pergi ke kampung yang paling terpencil, saya ketemu ada trans yang secara ekspresi kelihatan. Walaupun rambutnya pendek, tetapi dia menggunakan sarung dan sarung perempuan. Dan dia sangat feminin sekali. Dan saya tanya dia, itu siapa? Terus dia punya tugas apa? Perannya adalah peran-peran yang dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh saya. Dia bisa kerja kebun, tetapi dia juga urus anak, ponaan-ponaannya. Dan orang di sini sebut kobek. Bahasa lokal orang sebut kobek. Artinya kobek apa? Itu perempuan tidak, laki tidak, jadi begitu. Jadi filosofinya kayak gitu ya, kobek. Kemudian itu ada, dan orang tidak mempersoalkan dia mau kawin atau tidak kawin, orang tidak persoalkan. Yang penting dia ini bisa bantu kami, dia bisa bekerja, dan banyak di luar komunitas, di luar trans, ada perempuan yang tinggal tua sampai tua, tidak punya istri dan tidak punya suami, ada, dan orang aman-aman saja, termasuk teman-teman keberagaman yang lainnya. Jadi sebenarnya orang Maumere sendiri itu ada, orang sudah ada dari zaman dulu, sudah bisa menghadapi orang-orang yang seperti kami, karakter-karakter laki yang berjiwa feminin, kemudian perempuan yang berjiwa maskulin, itu ada. Maka itu ada yang satu bapak itu orang panggil dia sis 2 lai. Sis 2 lai itu artinya dia bisa jadi laki, dia bisa perempuan. Dia laki, dia identitas gendernya seorang transpuan. Dalam bahasa daerah itu, jadi ini sempat ada yang berdebat sama saya, berdebat sama kakak perempuan, mempersoalkan saya. Terus bilang, kamu aneh-aneh bicara tentang Mayora. Zaman dulu itu om saya kami panggil sis
Dualai. Kenapa kami panggil Sius Dualai? Karena dia punya peran ganda dan kami tidak mempersoalkan itu. Dan sejak zaman dahulu, sesungguhnya teman-teman trans atau kami ini sudah ada dan kami punya ruang dan kami punya tempat. Bahkan sekarang saya jumpai ada satu trans yang sangat luar biasa, punya jiwa tenun ikat dan dia itu meneruskan warisan budaya sebenarnya. Jenis tenun yang model bagaimana dia bisa lakukan dan itu sangat keren sekali. Dan itu kalau dikategorikan itu pekerjaan perempuan, tapi kenapa dia kerjakan? Nah ini yang saya bilang, inilah dia, inilah kami transpuan itu seperti ini. Dan kami hadir sejak dahulu kala dan ini Tuhan menghadirkan kami. Kami ini bagian dari ciptaan Tuhan. Kami ini bagian dari anugerah. Kami ini bagian dari pemberian. Kami tidak buat-buat, kami tidak bikin-bikin, tetapi kami hadir karena kami ada. Kan waktu itu sempat ke Jogja dan belajar teologi ya Bunda, soal rohani. Itu bahkan jadi mau seminari atau ya untuk jadi pastor ya. Ketika kemudian punya kesadaran bahwa Bunda seorang transpuan tapi juga belajar soal agama Katolik yang mungkin kalau kita sebagai masyarakat awam atau orang luar ngelihatnya rasa-rasanya mungkin agama yang asalnya bukan dari Indonesia kan kebanyakan melarang itu gitu ya. Kalau Bunda sendiri waktu itu menerima diri sendiri dan kemudian sebagai seorang Katolik yang taat gitu, seperti apa sih prosesnya untuk menerima? Saya itu bersiara atau saya merantau dalam jiwa yang cukup lama, 32 tahun. Terus saya coming out menjadi seorang trans. Saya dibesarkan dalam keluarga Katolik. Saya dibesarkan dengan budaya yang patriarkis. Saya hidup di tengah-tengah ajaran yang sangat-sangat kental. Saya sebenarnya tertarik ya, ini ceritanya akhirnya berkembang lagi. Tertarik dengan melihat simbol-simbol feminin yang ada di dalam gereja sendiri, yang luar biasa. Karena aku lihat pastornya pakai jubah yang keren sekali, kayak gitu kan. Dan itu benih panggilan itu muncul dari situ ya. Benih panggilan itu muncul. Nah ini juga menjadi persoalan saya sebenarnya. Orang persoalkan baju. Kalau saya bilang long dress, itu jubah itu long dress. Nah keren sekali, kayak gitu kan. Nah ini refleksi rohani yang saya dapatkan. Jadi saya bersyukur bahwa akhirnya tidak salah Tuhan menghadirkan saya dan saya menjalani panggilan saya saat itu. Walaupun panggilan menjadi seorang biarawan itu tidak terus, tetapi saat ini saya tetap menjalani panggilan hidup di luar biara dan melayani Tuhan dalam konteks saya sebagai seorang transpuan, sebagai seorang waria. Nah ini perjalanan yang panjang bagaimana saya berjuang karena memang saya takut karena di dalam gereja sendiri homoseksual itu adalah dosa. Orang yang mengekspresikan diri sebagai transpuan bahkan dalam Alkitab sendiri kalau secara saat kita mendengar bacaan yang tidak ramah, orang selalu bilang banci itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan saya sendiri gelisah saat itu. Saya takut dengan identitas saya. Nah, tetapi di satu sisi, saya ingin berkarya dan melayani. Di dalam gereja Katolik mau melayani Tuhan, berkarya, itu orang harus terpanggil di dalam hidup membiara. Jadi saya itu jiwa untuk mencintai karya kerasulan itu memang ada dari kecil karena sudah terbiasa dan dibentuk dalam Katolik ya, untuk bekerja, untuk membantu di pastoral, itu kan sudah ada. Tetapi di satu sisi ketika saya dewasa dan betul saya belajar tentang teologi di dalam pendidikan seminari kecil ya, kemudian saya masuk ke dalam pendidikan novis di Yogyakarta, akhirnya saya bergumul dan bergulat dengan diri saya. Karena memang kita nggak bisa bohongi diri kita nggak bisa tipu dengan diri kita nggak bisa menutup diri kita. Ketika saya melihat bahwa saya sebagai seorang biarawan, tetapi saya punya identitas gender yang berbeda, saya jujur merasa berdosa. Saya merasa bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan menciptakan saya dengan identitas gender seperti ini? Kok organ kelamin seks saya berbeda dengan rasa yang ada di dalam diri saya, kayak gitu. Nah kemudian itu kan membuat saya kembali merasa bersalah dan menghakimi Tuhan. Teman-teman sempat dengar di titik-titik terakhir itu saya hampir mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kemudian saya sempat stres, sempat vertigo, sempat sakit. Tapi pada akhirnya di 2016 saya justru kembali untuk bergolak dengan diri saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan ketika saya takut terhadap gereja dan orientasi dan identitas gender saya keluar dari biara. Dan saat itu saya masih bingung dan menghakimi Tuhan. Tetapi sebenarnya bahwa itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Refleksi rohani yang saya dapatkan bahwa artinya bahwa Tuhan membiarkan saya hadir dan mengalami itu. Saya ke Jogja itu, saya sudah lepas semua kehidupan saya sebagai seorang religius saat itu. Saya bukan sebagai seorang biarawan lagi. Kemudian saya di Jogja itu saya rencana untuk bekerja dan menjadi orang baik-baik. Tetapi pada akhirnya tidak bisa juga. Saya akhirnya berjuang sendiri, menemukan diri saya di Yogyakarta. 2008 itu saya ke Jogja untuk belajar menjadi seorang novis dan menjadi seorang biarawan di Jogja. Dan 2017 itu saya belajar dan datang di Jogja menjadi seorang transpuan dan menerima diri seutuhnya bahwa saya terlahir sebagai seorang transpuan. Dan saya bersyukur bahwa
bahwa menjadi transpuan itu adalah anugerah, kodrat, ciptaan pemberian dari Tuhan. Kenapa? Ketika saya menerima diri saya menerima ini adalah anugerah Tuhan. Saya bersyukur bahwa saat itu saya tidak mengalami stres, saya tidak mengalami frustrasi, saya tidak mengalami sakit, vertigo, saya tidak mengalami lambung. Bahkan saya bersyukur bahwa saya tidak menyalahkan diri saya, tetapi saya akhirnya sadar bahwa Tuhan, ini saya. Jika saya seorang waria dosa, kasih tahu saya salah di mana. Dan pada akhirnya saya menemukan saya tidak salah. Tetapi saat ini saya menemukan bahwa ini adalah rencana yang Tuhan berikan kepada saya. Bahwa saya harus sakit supaya saya tahu bahwa saya menjadi transpuan itu adalah anugerah, adalah pemberian. Karena memang kalau orang bilang kita menutup diri itu sakit, kita membohongi diri itu sakit, benar-benar sakit. Tetapi mau sampai kapan? Bunda ada ini nggak sih pembacaan lain gitu ya mengenai ayat-ayat di dalam Injil soal mungkin homoseksualitas atau gender selain perempuan dan laki-laki, ada nggak sih sebenarnya? Nah, ini keren. Nah, kalau kita belajar hermeneutika dengan cara pandang yang baru, Yesus itu tidak pernah mengajarkan yang namanya kebencian, yang adalah kasih. Hukum yang paling utama dan terutama adalah kasih. Jadi, ada orang yang kan mau lempar Maria Magdalena itu. Orang bilang dia pelacur, pendosa. Yesus bilang kalau kau tidak pernah melakukan dosa dan salah, kau ambil batu, kau lempar dia yang pertama. Ini kalau kita bicara kontekstual ya. Nah, di dalam ajaran Katolik, di ajaran Kristen, Tuhan Yesus yang diimani dengan kekuatan semangat spiritualitas kasih. Maka itu saya bilang saya sebagai transpuan itu menghidupi spiritualitas kasih. Kami waria ini menghidupi spiritualitas kasih. Kenapa? Kalau kami benci, kami sudah benci dengan kami punya orang tua. Kalau kami benci, kami sudah sakiti kami punya diri. Tetapi kami bisa bertahan sampai hari ini karena kami menghidupi kasih. Kenapa? Karena memang kami protes dengan kami punya tubuh ini. Kami protes dengan kami punya diri. Tapi kami mau apa? Karena kami ini adalah pemberian. Maka itu saya bersyukur bahwa teman-teman trans, kami yang terlahir dengan ini, paket lengkap yang Tuhan kasih kepada kami. Paket lengkap yang Tuhan kasih. Kenapa kami punya jiwa seni? Kami punya jiwa yang luar biasa. Kenapa banyak teman-teman saya menjadi olahragawan yang luar biasa, pemain voli yang hebat, mau masak bisa, mau karate bisa, mau taekwondo bisa, mau semua bisa. Nah, kami itu paket lengkap yang Tuhan berikan. Maka itu kalau saya mau bilang, orang selalu mendiskriminasi kami dengan ayat-ayat kitab suci tentang Sodom dan Gomora, itu penafsiran yang sangat-sangat konservatif. Kalau kita lihat, baca betul-betul di dalam Injil, tidak ada di dalam kitab suci, tidak banyak yang bicara tentang kejahatan. Yang ada itu adalah kasih. Penggenapan di dalam Injil itu Tuhan Yesus bicara tentang kasih, bukan bicara tentang permusuhan. Maka itu di semua agama sebenarnya. Di semua agama itu mengajarkan kasih. Tetapi kalau agama yang masih konservatif, ya kami berharap bahwa tokoh-tokoh agama, mari kita membuka ruang perjumpaan, membaca dan menafsirkan tafsir-tafsir yang sejuk, yang ramah terhadap kelompok keberagaman gender dan seksualitas. Maka saya bersyukur bahwa satu tokoh hebat yang luar biasa, Profesor Gerrit dari UKDW, beliau adalah seorang profesor hermeneutika yang luar biasa sekali, yang memberikan waktu dan karyanya untuk tafsir progresif terhadap LGBTQ dengan Alkitab. Maka itu kami dan saya sendiri bisa hadir bersama dengan saudara-saudara saya, para pastor, para frater di salah satu sekolah tinggi filsafat teologi, dan itu kami bicara tentang bagaimana kita membaca Alkitab dengan cara baca yang ramah dan kacamata yang baru agar bisa menghormati kelompok minoritas gender dan seksualitas. Maka itu saya berharap bahwa mari siapapun kita, siapapun kamu, agama apapun kamu, mau penghayat, agnostik, kita ini semua sama. Kita hidup ini karena kemurahan Tuhan. Kalau karena kemurahan dan kasih Tuhan, mengapa kita harus membenci yang lain? Maka itu hidup harus berguna. Yang kau mati itu ke bawah apa? Yang kamu mati, kita mati, itu kita hanya bawa mungkin 1 meter, 2 meter, sebidang tanah. Maka itu saya kasih tahu teman-teman, mari teman-teman, di kesempatan ini kita isi dengan kasih. Apalagi kita punya waktu yang sangat sedikit. Kita tidak tahu kapan kita punya waktu tiba. Menjadi transpuan, saya sendiri di sisa-sisa waktu ini, saya ngomong ke teman-teman, saudara-saudara saya, mama-mama janda, lansia, di sisa-sisa waktu ini, kita punya karya masing-masing. Menjadi bapak yang baik, menjadi mama yang baik, menjadi waria yang baik dengan karya dan profesi kita masing-masing. Gereja di sana kayak gimana penerimaannya? Gereja Katolik di Maumere cukup terbuka dan progresif. Kenapa sampai dengan detik ini kami tidak pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi dari gereja? Teman-teman justru dari jadi lektor, jadi ketua OMK, ada yang jadi dirigen, konduktor di gereja, pelatih kor. Kemudian saya sendiri menjadi pembina sekami, juga kadang membantu orang muda Katolik, dan itu sangat ramah. Dan memang kita tidak punya salah apa-apa kok.
kita hadir dan sama dengan masyarakat yang lain. Artinya khotbahnya Bahkan kita punya juga nggak ada yang mengintimidasi teman-teman di sana gitu. orang mungkin pertama awal takut, marah dengan saya karena mungkin tahu saya berjubah tiba-tiba menjadi warga. Saya akui bahwa mereka marah, nggak apa-apa. Tetapi dalam perjalanan, dalam proses, mereka tahu dan menerima saya karena mereka melihat saya dengan perilaku yang baik. Artinya kita punya sikap yang baik, pembawaan diri yang baik. Bahkan gereja sendiri memberi ruang untuk kita. Bahkan kita punya kontribusi untuk gereja dalam hal kita bisa hadir dan melayani umat. Jadi saya bersyukur bahwa saya itu cuma beda aja. Dulu saya di biara, sekarang saya menjadi masyarakat orang awam. Tapi ya saya tetap melayani Tuhan dalam karya saya yang konteks jelas bahwa ini mungkin penghayatan teologi kontekstual ya. Bahwa saya hadir sebagai waria, saya bisa berpastoral. Tadi ada sebenarnya dari jawaban Bunda ada yang menggelitik buat saya gitu soal biarawan dengan pakaiannya atau pastor dengan pakaiannya, tapi kemudian Bunda ngelihatnya itu sebagai citra yang feminin gitu, ada feminitas gitu di dalam Katolik. Kalau Bunda melihat gitu ya, nilai-nilai feminitas ini dalam Katolik selain kasih itu tadi yang cukup kental, yang sebenarnya harus lebih dipraktekkan mungkin ya, atau diterapkan dalam masyarakat kita gitu, seperti apa sih? Kalau saya itu melihatnya misalnya ya, memang simbol-simbol feminin itu banyak ya. Karena memang selain dari kasih, tapi karena memang saya awalnya juga suka dengan bagaimana kita melihat gereja itu ya. Kalau gereja Katolik sih paket lengkap aku lihat ya. Karena memang aku dulu itu melihat dari luarnya ya keren. Altar yang begitu indah dengan bunga, pastornya, pendekatan kita dengan anak-anak, karya pastoral, dengan ibu-ibu ada kelompok kategorial. Tapi ada satu sisi bahwa gereja itu belum siap, teologinya belum siap menerima, bahkan tubuh itu adalah bait Allah, jadi nggak boleh diapa-apain. Sejak kalau saya jadi waria kan, saya nggak boleh gitu. Tetapi itu teologinya. Tetapi pada prakteknya, saya diterima dan dihormati. Saya nggak diapa-apain. Dan saya percaya bahwa ini adalah ruang baik, kesempatan yang baik. Dan iman itu berkembang sebenarnya ya. Tidak stagnan, tetapi dia dinamis. Mungkin itu teologi yang dulu, tetapi ya, artinya sampai sekarang belum berubah. Tetapi kalau kita lihat gereja lebih ramah. Gereja Katolik di tempat saya lebih ramah sekali. Karena memang sampai dengan saat ini, kita diterima dan dihargai dan dihormati. Maka itu saya melihat bahwa simbol-simbol kasih, simbol-simbol feminin itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Maka itu saya bersyukur bahwa Gereja Katolik Roma melalui Paus yang hari ini udah lebih halus. Bahkan kemarin sempat mengeluarkan statement bahwa memang kita punya tempat, kita harus dihargai dan dihormati. Dan kalau saya mau bilang bahwa kita iman itu berkembang, kita sesuai konteks. Maka itu ya kalau kita diterima, ya kita harus diterima. Emang kita buat-buat, kita nggak buat-buat. Maka itu saya tanya, kalau saya ada yang banyak berkomentar, saya bilang kembali kepada diri kita bahwa saya dengan identitas saya seperti ini, saya tidak buat-buat. Saya terlahir dengan keadaan seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang anugerah, kita berbicara tentang kodrat. Kodrat itu sesuatu yang melekat dalam diri. Bahwa dia ini adalah kodrat dan anugerah Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu kita sebagai transpuan, kita bersyukur bahwa saya sendiri sebagai orang Katolik, saya bersyukur bahwa saya diterima, saya dihormati dan dihargai, dan saya diberi kesempatan untuk bisa menghormati, bisa menjalankan identitas merdeka sebagai orang Katolik, merdeka sebagai seorang transpuan. Meskipun Indonesia secara utuh kami belum bisa merasakan kemerdekaan, tapi di Maumere sendiri saya merasa bahwa saya merdeka di tengah-tengah kampung saya bisa berkarya, saya bisa bekerja, dan saya bisa terlibat aktif di gereja dan di mana saja. Kita masyarakat Indonesia kan dari dulu sebenarnya di beberapa ajaran atau manuskrip kuno gitu kan memang kan ada pengakuan bahwa gender itu nggak sekadar perempuan dan laki-laki, ada gender ketiga, keempat, bahkan kelima gitu kan. Kalau menurut Bunda kenapa kemudian kesadaran itu, pengetahuan soal ragam gender itu kemudian menghilang dan masyarakat mungkin cenderung tidak mengakui itu, bahkan mendiskriminasi pula gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi kalau Bunda ngelihatnya? Kenapa masyarakat kita berubah? Saya bersyukur bahwa di sini gereja saya bersyukur bahwa di sini gereja Katolik lebih ramah. Tetapi sebenarnya semuanya itu karena ya ini tanda petik ya. Ini kesalahan dari agama juga. Karena memang agama datang yang menghancurkan semua keberagaman kita. Karena agama membawa dua
saja gender, perempuan dan laki-laki. Terutama agama samawi ya, saya mau katakan ya. Karena konsep mereka itu perempuan hanya laki dan perempuan, teologinya ya. Maka itu kita punya kultur budaya. Tapi saya bersyukur bahwa Indonesia juga akhirnya membuka ruang kesempatan untuk kelompok penghayat, untuk aliran kepercayaan, untuk agnostik. Saya karena terlahir dengan Katolik dan saya lebih menghayati kekatolikan dalam kewariaanku, maka saya tetap menjadi Katolik. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa agama sendiri itu sangat patriarkis sebenarnya. Dan sangat patriarkis. Maka itu ya, kenapa saat ini lebih ramah misalnya gereja Katolik? Ya memang dia berkembang sesuai dengan zamannya. Dia tidak bisa bertahan dengan situasi dan dogmanya sebenarnya. Tergantung pemimpin lebih ramah. Tergantung pemimpin agamanya juga kali ya. Karena tidak semua ustadz itu jahat, tidak semua pastor itu jahat. Bahkan saya pertama takut dengan Islam dulu waktu saya di Jogja. Kenapa? Bayangan saya tentang yang jahat-jahat. Tapi ketika saya berjumpa dengan Buya Hussein, itu salah satu ustadz yang benar-benar sangat progresif sekali. Bagaimana tafsir-tafsir yang sejuk tentang teman-teman LGBTIQ, tentang keberagaman. Bahkan Waria itu punya tempat. Bahkan ada pondok pesantren Waria di Yogyakarta. Kemudian saya juga bangga dengan teman-teman di Jogja. Akhirnya di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana, ada pastoral LGBTIQ. Dan itu luar biasa sekali. Nah itu tidak semua ajaran itu misalnya jadi Katolik, ada Katolik juga ada yang konservatif, Protestan ada juga konservatif, Islam juga ada yang konservatif, tetapi tidak semua itu konservatif, ada yang ramah dan terbuka. Balik lagi soal posisi teman-teman transpuan kalau di sana, Bunda kan disebutnya sebagai pejabat publik pertama gitu ya, transpuan yang kemudian bekerja atau terpilih bahkan dengan proses demokrasi gitu. Kalau teman-teman yang lain di sana gitu, posisi mereka, peran mereka di dalam masyarakat gitu, kayak gimana sih sekarang ini, selain tadi mungkin menempati posisi-posisi yang secara kultural gitu ya, perannya sudah ada gitu Bunda? Kita semua menjadi trans itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh banyak orang kan, bahwa kami tidak punya waktu, tidak tahu apa-apa, kami tidak punya kapasitas. Tetapi ternyata banyak sekali teman-teman. Maka itu saya juga bersyukur bahwa akhirnya saya mendapatkan kesempatan. Nah, karena kita sudah terlanjur di stigma, di labeli, stereotip kepada kita bahwa kita nggak bisa apa-apa. Dalam strata sosial aja kita dikategorikan kelompok mungkin yang paling rendah. Bahkan kita kalau hadir ingat betul di Jawa, kita lewat itu orang ngomongin kita, orang ejekin kita, ngamen aja langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam semen. Maka ketika saya di Maumere, itu menjadi satu kesempatan bahwa saya harus berada di dalam sistem suatu saat dan waktu yang sangat singkat dari 2018 hingga di 2020 itu proses inklusi itu yang saya lakukan karena saya menunjukkan bahwa sebenarnya kami itu tidak salah dan kami punya kemampuan dan kami punya kapasitas. Kami itu tidak eksklusif, kami itu inklusif. Nah itu membuat saya mendapat kesempatan dalam pesta demokrasi pemilihan BPD dan saya tidak seperti masyarakat yang lain. Maaf, mungkin harus heboh-heboh pakai sosialisasi segala macam. Saya cukup pendekatan kontekstual. Bagaimana ketika saat hadir saat pesta, saya bercerita bahwa ini saya saat mengajari imam-imam, saat hadir di pesta ulang tahun, saya kasih tahu bahwa saya ini salah satu kandidat yang harus dipilih untuk menjadi anggota BPD. Tugas dan fungsi BPD sangat jelas, mempunyai fungsi yang sangat krusial bagaimana kita bekerja untuk membantu masyarakat sebagai DPR-nya desa misalnya. Kita punya fungsi legislasi, membuat peraturan desa. Kita punya fungsi kontrol, bagaimana kita mengontrol kinerja pemerintah desa dalam hal ini membangun desa. Kita punya fungsi budgeting, bagaimana kita menganggarkan anggaran dana desa itu untuk kepentingan masyarakat. Nah itu oleh sebab itu, saya bersyukur bahwa sebenarnya teman-teman trans itu punya kemampuan. Maka itu saat itu orang tidak melihat saya sebagai seorang waria lagi, tapi orang melihat saya waria yang punya kapasitas dan kemampuan. Saya sebagai seorang transpuan yang punya kemampuan, maka itu warga punya keinginan. Bahkan saya tidak menawarkan diri, bahkan saya tidak mencalonkan diri, tetapi warga yang mengusung saya punya KTP, punya identitas yang jelas. Puji Tuhan, waktu yang singkat itu saya terpilih menjadi anggota BPD. Hingga hari ini saya sudah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai BPD. Dalam hal ini kita mitra kerja dari pemerintah desa untuk membangun kampung halaman, kampung kita, desa kita. Maka itu saya juga punya fungsi yang plus. Bersyukur bahwa saya punya organisasi, saya bisa mengadvokasi teman-teman saya, memperjuangkan hak mereka, memperjuangkan hak masyarakat ketika mereka punya keinginan belum tercapai, mereka punya harapan. Kita sebagai BPD, saya dengan teman-teman di perangkat BPD, kami punya tugas bagaimana mengkawal semua kinerja, aspirasi, semua pekerjaan yang ada di desa. Kemudian saya berharap juga teman-teman transpuan bisa punya kesempatan untuk bagaimana kita berada di dalam posisi. Ketika kita berada di luar sistem, ketika saya sebagai seorang waria, saya tidak berada di dalam sistem, saya bicara sampai 1000 kali, 10 kali mungkin baru orang dengar. Atau bahkan orang tidak mendengarkan, orang tidak peduli. Tapi ketika saya sebagai seorang transpuan, tetapi saya punya kapasitas dalam hal ini pengambilan kebijakan, ya pasti saya akan didengar dan saya akan bisa berbuat. Maka itu saya bersyukur bahwa saya terpilih menjadi anggota BPD dan saya punya kapasitas dan kemampuan untuk bisa ambil bagian, menentukan arah kebijakan untuk pembangunan yang bukan
hanya untuk satu orang, tetapi untuk banyak orang, termasuk untuk teman-teman kelompok minoritas gender dan seksualitas dan minoritas lainnya. Saya kemudian atau menyimpulkan ya, artinya memang masyarakat di sana menerima secara penuh teman-teman transpuan di sana gitu ya. Masyarakat terima dan mengakui kita ada, karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Tidak ada yang bilang membedakan itu. Bahkan kami bayar, teman-teman yang punya salon bayar pajak, mama-mama bayar iuran. Kami hadir, misalnya itu kami aktivitas seperti biasa, bahkan kerja bakti rame-rame. Dan kami justru misalnya pesta rakyat, karnaval, barisan kami yang dinanti-nantikan, karena kami pasti punya banyak sekali pertunjukan-pertunjukan seni. Dan kami hadir dengan masyarakat banyak sekali. Dan masyarakat terima kami. Dan tidak ada, ya kalau orang tertawa satu dua ya biasalah. Tetapi kalau yang sampai jahat lempar dengan batu pukul itu tidak ada. Bahkan saya punya cara, metode tersendiri mengajari anak-anak. Karena saya kan, bagaimana saya mengajari anak-anak tentang keberagaman. Bagaimana saya mengajar dan mendidik mama-mama yang belum mengerti. Dengan cara metode tersendiri. Apalagi anak-anak SD. Kita mengajari dengan berbagai macam, dengan alat peraga yang macam. Saya mengajari menggunakan warna-warni, menggunakan simbol bunga. Dan saya menunjukkan bahwa inilah kita. Ada waria, ada laki-laki, ada perempuan. Dan kita hadir untuk saling melengkapi. Bukan saling membenci. Itu yang harus ada sebenarnya. Dan mama di sini juga mereka mengedukasi anaknya dengan baik. Bahkan saya kaget juga ada orang tua tertentu, biarlah anak kami jadi seperti Bunda Mayora supaya bisa bantu kami. Artinya bahwa orang tidak takut dengan waria toh. Bahkan mau jadi seperti Bunda Mayora maksudnya apa? Mau jadi waria ya janganlah. Kalau kebetulan trans ya nggak apa-apa gitu ya Bunda. Iya, kalau kebetulan trans nggak apa-apa. Maka itu saya edukasi kepada kelompok, kepada anak-anak yang sudah dengan kan saya ini kan punya media, punya Facebook, punya Instagram, ada beberapa yang inbox, Bunda, kami juga sama seperti Bunda. Kau kelas berapa? Sama SMP. Kenapa kau bilang kau? Iya, karena saya seperti Bunda. Karena memang mereka melihat bahwa mereka punya itu. Dan akhirnya mereka di Maumere ini kan tidak ada orang yang marah, orang yang itu. Terus saya takut kan, dalam hal ini, saya dibilang saya mengajak kamu jadi waria, tapi tidak kami. Dan itu betul, ekspresi mereka sudah kelihatan. Kita yang tahu ini, kita ajak mereka, arahkan mereka dengan baik. Kau hormati, kau punya diri, jaga kau punya diri, kau masih kecil, kau sekolah. Supaya apa? Jadi orang berguna. Tetap jadi diri sendiri. Kan lenggangnya udah lebih lembut daripada kita yang sudah tua bangka ini. Lenggang. Apalagi ekspresi TikToknya itu aku kaget banget itu. Aduh, ini masih kecil-kecil udah cantik-cantik, berani-berani, terus aku mau gimana? Ya intinya bahwa saya arahkan ke jalan yang baik. Bahwa kau tetap menjadi dirimu sendiri, tetap menghormati dirimu, tetap sekolah, punya kemampuan, punya kapasitas supaya bisa jadi orang baik. Kalau di Jakarta atau di Jawa itu, dan mungkin di orang yang sangat konservatif sudah usir dari rumah, mungkin tidak boleh masuk sekolah karena waria kan waria atau LGBT kan tidak masuk kampus atau sekolah. Tapi di sini teman-teman yang adik-adikku tuh eksis, mereka cantik dan mereka luar biasa, mereka tetap hadir dan punya kapasitas, mereka bisa menjadi orang-orang hebat. Saya cerita, saya pernah dandan di satu waria di SMA dan dia menjadi juara, mewakili teman-teman menjadi penari yang hebat, dan itu luar biasa sekali. Maka itu orang tua yang punya anaknya waria, jangan takut, jangan menyerah. Itu aset yang baik sebenarnya. Nah, tadi soal sekolah Bunda, mereka yang masih usia sekolah gitu dibebaskan juga ya berpakaian sesuai dengan ekspresi gender mereka. Lagi-lagi ini kan regulasinya kan dari Jakarta. Berarti kita regulasinya dari Jakarta, jadi kita ikut Indonesia. Tidak masalah, kita sudah selesai dengan pakaian sebenarnya. Anak-anak itu mereka tetap pakai pakaian lekong ya, pakaian celana, tapi jangan salah, alisnya tetap nungging. Alis matanya, lipstiknya tetap oke, dan mereka tetap menjadi trans. Dan saya selalu arahkan bahwa kau menjadi trans yang baik, menjadi waria yang baik, dengan identitas yang baik. Baik dalam arti apa? Membawa diri dan menghormati diri. Ya kadang-kadang saya juga ngomong, kehadiran kita ini kan orang masih banyak omong juga tentang kita. Walaupun kita baik, selalu tidak baik. Tetapi pelan-pelan, kamu menunjukkan kemampuan. Maka itu mereka selalu tunjukkan kemampuan. Jadi mereka, kalau saya jujur aja cerita, kalau soal seni, keterampilan, mereka selalu di depan. Soal IQ, otaknya juga tidak rendah. Mereka selalu, matematikanya selalu oke. Karena ada satu mahasiswa trans mewakili untuk pergi ikut kegiatan sampai di Jakarta, dan puji Tuhan dia sudah lulus hari ini, dan itu luar biasa sekali toh. Saya berbicara mau coming out, itu soal coming out ke orang luar, soal kemudian, tapi kamu menghormati dirimu sebagai seorang trans itu sudah luar biasa, dan tampil tidak buat-buat, meskipun kau tidak mengakui bahwa saya waria, tapi kamu tunjukkan kamu punya diri dengan kemampuan, orang sudah tahu kok siapa. Menerima itu sama dengan menerima diri sendiri, sama dengan mencintai diri sendiri gitu kan ya? Iya, mencintai diri sendiri. Saya bilang, mencintai dirimu, jaga kesehatanmu,
Aku tanya sampai ya pendidikan apa seksualitas, saya tanya orientasi seksmu apa juga kan. Kita perlu tahu bahwa kita yang tua ini kita ajar mereka. Kita ini ajar mereka bagaimana orientasi seksmu. Kalau kebetulan dia adalah seorang yang heteroseksual, tanda petik dia seorang trans, dia suka laki, ya kita didik dia betul-betul bahwa kamu lakukanlah seks yang aman, yang baik, yang sehat. Dan ingat, kamu masih sekolah, tuntaskan sekolahmu, jaga dirimu. Karena kan kita ini kan kadang-kadang juga orang labeli kita dengan HIV. Salah, kami justru lebih pandai menjaga diri kami. Kami waria ini kami sangat-sangat profesional. Maka itu teman-teman saya ajak bagaimana kita kontrol diri kita. Bahkan kita menjadi orang yang mengedukasi kebanyakan orang. Kita ini kan selalu kata-kata, LGBTQ atau waria itu adalah orang yang paling nomor 1. Indonesia yang paling banyak itu perempuan, ibu rumah tangga. Bukan waria yang kena penyakit HIV. Atau di Kabupaten Sika sendiri kan begitu ya. Ataupun di Jawa. Maka itu saya bilang, teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang baik. Mengedukasi yang baik tentang HIV. Makanya itu teman-teman ya, kita ajari mereka penggunaan kondom, atau bagaimana jaga diri dengan baik, melindungi diri dengan baik. Kadang-kadang kita juga membantu menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Cukup banyak di sana, Bunda? Di Maumere tidak terlalu sebenarnya, tidak terlalu. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya belum terlalu. Cuma stigma dan stigma untuk ODIF itu masih. Maka itu kita punya tugas bagaimana kita menghilangkan stigma dan diskriminasi untuk ODIF. Kita selalu membantu pemerintah dalam hal ini pencegahan HIV. Dengan cara ya, kita tidak boleh tertutup, harus terbuka dan mengajarkan pendidikan seksualitas sejak dini. Kalau masyarakat di sana tadi kan Bunda bilang ya nggak masalah, mereka nggak masalah kalau kemudian ngelihat transpuan atau yang teman-teman mungkin homoseksual gitu, teman-teman gay, lesbian tinggal bareng gitu ya Bunda ya. Aku sih melihat orang di sini tenang sebenarnya. Kan ada teman saya, ada saudara saya yang 15 tahun hidup bersama, bahkan mereka asuh anak. Itu aman-aman saja dan itu biasa. Dan dia juga menjalankan, dia punya ritual keagamaan sebagai orang Katolik, rajin berdoa juga ke gereja juga. Kan dia tidak mengganggu orang lain. Kita tidak mengganggu orang lain kan. Kita juga tidak intip orang saat orang tidur kok. Dan kita tidak melukai orang. Yang ada bahwa dia suka saya suka kok, saya suka dia. Dia suka saya suka dia. Kami sama-sama suka. Kami sama saling mencintai. Bahwa kami menghormati anugerah seks yang disebut dengan cinta. Kenapa? Seks itu adalah anugerah. Seks itu adalah kodrat yang Tuhan kasih. Tetapi agama itu mengartikan seks itu bukan hanya cinta, tetapi dengan prokreasi. Loh bagaimana dengan kami yang tidak punya rahim? Bagaimana dengan ibu yang mandul? Apa dia harus paksa cerai 10 kali, 20 kali? Maka itu kami menghayati anugerah keindahan seks itu adalah rasa menghormati, menghargai, memberi dan menerima. So, ketika kami punya laki, terus kami sama-sama menghormati, kami tidak mengganggu, kami membantu keluarga kami masing-masing. Itu salah? Enggak akan. Simpel aja kayak gitu. Orang masih berpikir sempit sekali ya sampai di situ. Itu ya kebanyakan orang yang kada begitu. Tapi saya bersyukur Maumere kota kecil tapi orang yang begitu sangat terbuka. Bahasa Maumere kan bilang, "Ni mulai ganuane ita." Ngapain kita repot? Dia tidak mengganggu kita dan tidak merugikan kita. Yang ada mungkin dia dengan suami itu, mereka membantu kita. Makna cinta buat Bunda Mayora seperti apa? Cinta itu datang tanpa diundang. Seperti udara yang dihela setiap saat selalu ada. Cinta itu bagai magnet menarik hasrat. Irama detakan jantung mempengaruhi raga. Banyak yang mengucapkan, namun sedikit yang mampu mempertahankan. Tetapi saya tetap merasakan, I can feel your love. God, thank you. Cinta itu pemberian dari Tuhan, anugerah, rahmat. Dan cinta itu adalah realita yang ada. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Saya nggak hendak berkhotbah, tapi sekadar mengutip Bunda Mayora yang dalam wawancara tadi bilang, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kebencian. Hukum yang paling terutama dan utama adalah kasih. Transpuan itu menghidupi kasih, spiritualitas kasih. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.